Dalam dunia yang terpecah belah, Yunce mempertanyakan pengkhianatan rekan seperjuangannya, orang yang telah lama berjuang bersamanya. Bayangan prajurit menyaksikan pertempuran dari kejauhan, benar-benar bingung dengan pengkhianatan temannya. Pengkhianat tersebut kemudian menyalakan perangkat audio dan memulai seluruh narasi untuk menjelaskan motifnya kepada pahlawan kita. Dia mengingat awal mula bencana ketika monster-monster keluar dari celah spasial, menyebarkan kekacauan di mana-mana. Pahlawan kita dengan cepat membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai pejuang tanpa henti yang menghadapi makhluk-makhluk ini tanpa rasa takut sedikit pun. Celah-celah ini dijuluki Secret Realm, dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan mendapatkan kekuatan di kelas-kelas yang sekarang terkenal. Maka kelas mayat dibentuk dengan misi untuk membersihkan Secret Realm ini, dan mereka maju dengan penuh kemenangan. Namun mantan rekannya mengungkapkan alasan sebenarnya dia harus melenyapkan sang pahlawan, karena dia telah menjadi tidak terkendali. Pria berambut pirang ini membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa pengguna dengan kelas yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan tatanan kekaisaran, dan MC yang telah melampaui peringkat 3 merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian kekaisaran. Rekaman menjelaskan bahwa kekuatan terkuat harus dimiliki oleh keluarga kerajaan untuk memastikan kekaisaran tetap stabil. Louis berteriak, matanya merah. Apakah itu alasanmu untuk memusnahkan keluargaku dan kawan-kawan kami? Pria berambut pirang itu dengan dingin menegaskan bahwa semuanya demi stabilitas kekaisaran, jadi dia tidak menyesal. MC meledak dalam kemarahan, menyalurkan semua energinya ke dalam satu serangan putus asa terhadap mantan temannya. Kekuatannya melunjak ke depan seperti naga energi, menghantam target dengan kekuatan yang menakjubkan. Ledakan besar melanda area tersebut, dan siluet seseorang terlihat di tengah-tengah kehancuran. Namun kekuatan misterius lainnya muncul dan bertabrakan dengan serangan Lua, menetralisir pukulan tersebut. Pengkhianat mengungkapkan bahwa dia menyabotase baju besi sang pahlawan, dan ledakan akan menyuntikkan racun kompleks ke dalam lukanya. Racun tersebut melumpuhkan MC yang jatuh ke tanah tanpa daya dan sangat rentan terhadap musuh-musuhnya. Pengkhianat itu mengatakan bahwa setelah pertempuran tingkat S, dia tidak akan bisa melawan dan sebuah pasukan sudah menunggunya. Dengan satu tatapan menantang terakhir, dia menghadapi takdirnya, menjanjikan pembalasan terhadap pengkhianat. Dia mengingat ketika mereka berteman, bagaimana mereka berjanji untuk menjadi saudara. Sungguh lelucon yang kejam sekarang. Namun sebuah pemberitahuan muncul di napas terakhirnya. Syarat untuk keterampilan rahasianya telah terpenuhi. Keterampilan perjalanan tersembunyi peringkat S-nya, Mirror World, diaktifkan untuk membalikan segalanya saat tubuhnya tenggelam. Waktu mundur beberapa dekade ke masa lalu ke tempat yang sama sekali berbeda dan damai. Sekelompok pengguru sedang bersenang-senang dengan seorang anak laki-laki yang tergantung di pohon di atas sungai. Pemimpin para pengguru merasa terganggu dengan tatapan kosong anak itu dan memutuskan untuk menyiksanya lebih banyak lagi. Mereka mencelupkan anak laki-laki itu ke dalam air lagi, dan dia mencoba berteriak bahwa dia tidak berpura-pura. Namun, di bawah air, anak laki-laki itu tersenyum aneh, merasakan perasaan lega yang tak terduga. Para pengguru hanya tertawa, berencana untuk menahannya di bawah air lebih lama, dan kemudian mengerjakannya dengan kasar. Tiba-tiba tubuh pemuda itu bereaksi, dan dia batuk darah, merasakan sakit yang luar biasa, mengenang saat-saat terakhirnya, bertanya-tanya mengapa selalu aku. Rasa sakit karena pengkhianatan dan keputusasaan masih sangat menghantuinya. Seketika itu juga, energi biru menyelimutinya dan dia merasakan sebuah kekuatan aneh muncul. Matanya bersinar dengan cahaya yang dingin dan misterius. Salah satu anak merasa khawatir dan menyuruh pemimpin untuk berhenti. Dia takut anak itu tidak akan berhasil melewati penyiksaan. Sang pemimpin hanya tertawa dan berkata, jika dia sudah berada di langkah terakhirnya, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimanapun dia adalah seorang penyihir, bahkan jika dia tidak banyak membantu. Kemudian si penindas tenar menoleh ke arah temannya dengan seringah kejam. Dia mencengkeram kerahnya dan menyebutnya munafik. Si penindas mengingatkannya bahwa dialah yang membawa mereka ke sini. Jika anak itu tenggelam, semuanya menjadi tanggung jawabnya. Anak berkacamata itu mencoba membela diri, namun si pemimpin memotongnya, mengancamnya dengan ancaman akan menenggelamkannya bersama si MC. Saat itu, tangan si kacamata meraih tangan si penggulu yang menggenggamnya. Pengganggu terpana oleh keberanian samsak tinju ini. Sang pengganggu sangat marah dengan sikap anak itu dan menyebutnya tidak tahu berterima kasih sambil mengangkat tinjunya siap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi si kacamata itu hanya menatapnya dengan tatapan yang dingin dan kosong. Ekspresinya benar-benar berubah dan aura biru bersinar di sekelilingnya. Tiba-tiba sebuah portal Secret Realm terbuka tepat di bawah pemuda yang tenggelam itu. Para pengganggu sangat terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Pemimpin pengganggu berteriak putus asa, bertanya mengapa sebuah Secret Realm muncul begitu saja di sana. Dia benar-benar ketakutan. Para pengecut berhamburan, lari menyelamatkan diri. Mereka berteriak agar semua orang lari dari Secret Realm yang baru. Tapi anak berkacamata itu ragu-ragu dan menoleh ke belakang. Dia melihat teman sekelasnya yang lama masih tergantung di atas bahaya. Wajahnya menunjukkan konflik internal yang dia rasakan. Dia tahu bahwa MC masih terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan tidak ada waktu untuk berpikir. Penyesalan mendorongnya untuk melakukan sesuatu.
Dia berlari kembali, berteriak bahwa dia harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Rasa bersalahnya memaksa dia untuk mencoba memperbaiki kesalahannya. Tiba-tiba makhluk-makhluk bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar dari portal. Monster-monster dengan mata bercahaya itu bergerak maju dalam satu kelompok. Pemuda yang penuh penyesalan itu dengan panik mencoba melepaskan ikatannya. Tangannya gemetar saat dia berpacu dengan waktu. Dia berteriak frustasi karena tali tidak mau lepas dan monster-monster itu sudah sangat dekat. Seekor monster menerjang anak berkacamata itu tanpa ampun. Dia berteriak ketakutan saat makhluk itu akan menyerang. Namun setelah tali terlepas, MC mendorong teman sekelasnya untuk menyingkir. Anak muda itu membebaskan diri dan mendorong temannya ke tempat yang aman. Penampilannya telah berubah dan energi ungu kini menyelimutinya. Kemudian dia menghadapi iblis itu tanpa rasa takut. Cahaya kebiruan yang kuat menyembur dari telapak tangannya ke arah monster itu. Matanya bersinar dengan kekuatan yang tidak diketahui saat dia melemparkan keterampilan yang disebut Glacial Tremor pada musuhnya. Tapi mantra itu sebenarnya adalah penyembuhan dasar. Sebuah jendela sistem muncul mengatakan bahwa kesehatan monster itu sudah penuh. Teman sekelasnya yang penuh penyesalan benar-benar panik. Dia berteriak putus asa, bertanya mengapa dia baru saja menyembuhkan musuh. Monster itu menyerang lagi, tetapi pemuda berkacamata itu membelanya, menciptakan perisai ajaib untuk melindungi mereka berdua. Sebuah jendela status muncul untuk pahlawan. Namanya Yunche, dan kelasnya sekarang adalah Enchanter. Dia tidak mengerti. Dia melihat tangannya dan energi yang mengalir dari tangannya. Anak laki-laki itu menyadari bahwa ini bukanlah tubuh aslinya. Dia ingat bagaimana sistemnya bekerja. Saat menyentuh Sacred Realm, seseorang akan mendapatkan kelas secara acak dan tidak dapat diubah. Sejak saat itu, mereka yang terbangun menjadi lebih kuat dan mendapatkan kemampuan yang terkait dengan spesialisasi awal mereka. Namun, di masa lalu hidupnya, dia adalah seorang pejuang yang telah mencapai puncak kekuatan dalam perjalanannya. Saat itu, pahlawan itu menggunakan keterampilan rahasia yang disebut dunia cermin, yang membalikan segalanya. Setelah itu, dia terjebak dalam dunia cermin tersebut hingga dia mendengar teriakan dari seorang pemuda yang akan menemui ajalnya. Dia kemudian memahami bahwa dia telah terlahir kembali dalam tubuh anak laki-laki itu. Namun, hal ini bukanlah pikiran yang menyenangkan baginya. Meskipun begitu, dia bersyukur karena sekarang dia memiliki kesempatan baru untuk membalaskan dendamnya. Saat itu teman sekelasnya berteriak minta tolong karena para monster mendekat dan dia hanya bisa menahan 3 monster. Yunche menatapnya dengan tatapan dingin, tetapi menyadari bahwa tubuh barunya terlalu lemah untuk bertarung. Dia kemudian melihat kemampuannya dan menganggapnya tidak berguna dengan peningkatan serangan hanya 5%. Dia melihat bahwa kelas Enchanter barunya adalah murni dukungan, sementara yang lain fokus pada kerusakan. Ini adalah kelas yang selalu diremehkan karena dianggap lebih lemah dari semua spesialisasi lainnya. Tapi dengan naluri tempurnya, dia berhasil menahan monster itu untuk sementara waktu. Dia tahu dia butuh jalan keluar cepat atau staminanya akan habis. Dia ingat kemampuan rahasianya, Mirror World, satu-satunya harapannya. MC mencoba menggunakan skill tersebut pada monster yang lebih kecil, tapi tidak tahu cara kerjanya. Sistem memberitahunya bahwa aktivasi gagal karena syarat tidak terpenuhi. Dia bertanya, apakah levelnya terlalu rendah atau dia membutuhkan cermin yang sebenarnya? Ketika dia mencoba lagi, pesan sistem jelas, levelnya tidak cukup untuk menggunakannya. Mengerti sekarang. Masalahnya bukan karena tidak adanya cermin, tapi karena levelnya yang rendah. Dia sekarang mengerti bahwa Mirror World membutuhkan permukaan reflektif untuk diaktifkan. Tetapi levelnya terlalu rendah, jadi dia mengincar senjata berkarat milik iblis. Sistem memperingatkan bahwa upaya tersebut gagal lagi karena levelnya tidak mencukupi. Dalam keputusasaan, dia mencoba menggunakan skill pada kain pinggang monster, yang hanya membuatnya dihina. Kegagalan tersebut dikonfirmasi sekali lagi, dan MC tersebut merasa bahwa mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Seekor iblis raksasa muncul, dan sistem mengidentifikasinya sebagai penguasa level 10. Salah satu dari mereka panik karena monster elit seperti itu membutuhkan setidaknya level 10. Monster elit itu tidak membuang waktu dan menembakkan beberapa sinar energi ungu. Serangan itu terlalu cepat dan anak laki-laki itu hanya bisa melihat dengan ketakutan saat kematiannya semakin dekat. Anak berkacamata terlempar ke tanah oleh kekuatan tembakan itu. Tetapi sesuatu yang aneh mulai bersinar. Raja Iblis tidak sendirian. Segerombolan monster dengan mata merah menyerang ke depan. Sambil mencoba bertahan di sana, Yunche mencoba menggunakan dunia cermin di atas batu sederhana. Tetapi gagal lagi. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa gagal bahkan dengan sebuah batu dan mempertanyakan perbedaan levelnya. Tiba-tiba dia mendapat ide dan membidik penghalang sementara rekannya yang panik.
Tapi tidak ada waktu, karena iblis besar bergegas masuk untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Upaya itu gagal, tetapi sistem mengajarkannya sesuatu. Dia tidak bisa membalikan keterampilan orang lain. Kemudian sebuah bola lampu menyala di kepalanya dan dia menyadari bahwa dia mungkin bisa membalikan kemampuannya sendiri. Sistem mengkonfirmasikannya dan keterampilan Fine Control dibalik menjadi energi ungu yang kacau. Dia kemudian menggunakan skill baru, Fine Control, untuk melawan iblis di sekitarnya. Dia kemudian menggunakan skill baru yang disebut Chaotic Thorns pada iblis-iblis di sekelilingnya. Beberapa makhluk dengan kekuatan yang luar biasa bergegas maju dan mendaratkan pukulan yang menghancurkan tepat di wajah monster. Seekor binatang kolosal hanya meninju monster itu tanpa sedikit pun rasa takut. Rekannya yang berkacamata benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yunce menyadari dengan tatapan dingin bahwa efek keterampilannya telah sepenuhnya terbalik. Tanaman merambat yang tadinya menjebak sekarang menjadi duri yang menebarkan kebingungan dan kekacauan. Dia tersenyum saat melihat kekuatan pembalikan dan sudah mulai berpikir untuk mengujinya pada keterampilannya yang lain. Yunce akhirnya memahami kekuatan dari keterampilan rahasia peringkat SSS-nya. Pembalikan tidak hanya mengubah efeknya, tetapi juga meningkatkan kemampuannya ke tingkat yang tidak masuk akal. Versi normal dari teknik akan lemah dan hanya bertahan 1 detik melawan iblis. Dengan kekuatan baru di tangannya, dia sekarang bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada keterampilannya yang lain. Sistem menampilkan keterampilan serangan yang diperkuat dan mengkonfirmasi akuisisi baru kekuatannya. Dia mengaktifkan Trick Blade dan menyadari bahwa versi terbalik meningkatkan serangannya sebesar 10% untuk setiap penggunaan mana. Trick Blade akan tetap aktif selama 60 detik dan dia memahami potensi kekuatan barunya yang luar biasa. Tiba-tiba pemberitahuan kenaikan level muncul. Dia sekarang berada di level 5 dengan 3 poin untuk dibagikan. Dia merasa bahwa dia naik level karena monster-monster itu mulai bertarung satu sama lain dan dihabisi karena kebingungan. Yunce menyadari bahwa iblis ini memberikan jumlah XP yang bagus, jadi dia beralih ke serangan. Dia naik level lagi menjadi 6 dan mana yang rendah dipulihkan sepenuhnya. Sementara para monster masih dalam kekacauan, dia memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menguji kekuatan Trick Blade. Yunce menggunakan skill Chaotic Thorn dan sistem mengkonfirmasi konsumsi mana dan peningkatan serangan sebesar 10%. Dia mengaktifkan skill tersebut beberapa kali dan kekuatannya mengumpuk hingga mencapai bonus serangan 120%. Dengan kekuatan yang luar biasa di tangannya, dia sekarang siap untuk menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Dia maju dengan kekuatan yang menghancurkan, menyerang iblis pertama yang menghalanginya dengan kekuatan yang luar biasa. Pukulannya begitu cepat sehingga memotong udara dan menghancurkan monster seketika tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Yunce tidak berhenti dan segera bergerak ke target berikutnya dengan kelincahan yang mengesankan dan fatal. Dia meninggalkan jejak energi ungu di belakangnya saat dia melanjutkan pembantaiannya, membasmi makhluk itu satu persatu. Teman sekelasnya yang menonton dari jauh benar-benar lumpuh dan takjub oleh pemandangan yang terjadi di hadapannya. Dia tidak bisa percaya bahwa itu adalah Yunce dan bertanya-tanya bagaimana seorang penyihir level 5 memiliki kemampuan seperti ini. Tapi, pahlawan kita sekarang berada di level 6 dan statistiknya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan mana dan regenerasinya, dia dapat menghasilkan serangan yang 230% lebih kuat dari biasanya. Dia berdiri di atas iblis yang dikalahkan dan akhirnya memahami skala kekuatan barunya yang luar biasa. Senyum penuh percaya diri menyebar di wajahnya. Karena dia tahu bahwa sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya di medan perang ini. Teman sekelasnya berpikir bahwa Sang Yunce hampir tidak dapat menangani elit level 2. Jadi dia sangat khawatir dengan situasinya. Dia menyaksikan adegan dengan ekspresi ketakutan, tidak mengerti apa yang terjadi di medan perang. Chimera level 21 muncul. Makhluk itu adalah iblis yang lahir dari kebencian pertempuran. Binatang raksasa ini memimpin segerombolan monster lain yang lebih kecil yang juga menerjang menyerang tanpa ragu-ragu. Chimera maju dengan kecepatan yang tidak masuk akal, bersiap untuk menghancurkan semua yang dilewatinya dengan penuh amarah. Rekannya berteriak bahwa itu tidak mungkin, benar-benar lumpuh oleh teror yang dia rasakan. Menyadari bahwa ini adalah bos tersembunyi level 20, makhluk itu melompat ke arah Yunce, tetapi dia bersiap untuk bertempur tanpa menunjukkan rasa takut. Dia menggunakan skill Chaotic Horn, tetapi sistem memperingatkan bahwa teknik tersebut gagal melawan Chimera. Sebuah pesan baru muncul yang menjelaskan bahwa target kebal terhadap kekuatan Confusion, dan itulah sebabnya serangan itu tidak berhasil. Teman sekelasnya berteriak panik untuk memperingatkan Yunce, tapi monster itu sudah terlalu dekat untuk menghindar. Untuk menyelamatkan temannya, si kacamata melompat ke depan dan mengaktifkan penghalang cahaya yang kuat. Yunce tetap tenang saat dia menganalisis situasi.
Ketika itu, Yunce mengingat kembali temannya yang dulu adalah seorang kesatria pirang. Dia menerjang maju dengan perisai emasnya yang besar, bersiap untuk menerima serangan langsung dari sang monster. Kemudian dia menjadi marah dan memarahi rekannya karena bergegas masuk tanpa rencana melawan bos. Tapi Yunce mengabaikan omelan itu dan fokus pada musuh saat strategi baru terbentuk di benaknya. Si kacamata menerima energi gelapnya Chimera, tapi terkena serangan. Dia terlempar karena benturan tersebut. Yunce menjadi marah dan menyiapkan serangan baru. Di dekat rekannya yang jatuh, Yunce berada di tanah dan menggunakan basic heal, tetapi hanya memulihkan 1 poin kesehatan. Mengaktifkan pedangnya, penyembuhan kritis mengaktifkan dan memulihkan 5 poin kesehatan, sehingga serangannya meningkat 10%. Yunce mengeluh tentang penyembuhan yang lemah dan bertanya apakah ada ramuan. Temannya mengatakan masih ada 1 yang tersisa. Yunce memberitahu rekannya untuk meminum ramuan tersebut, sementara aura ungu menyelimuti dirinya dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Yunce menghadapi musuh dan menyadari bahwa dia masih bukan tandingan bos dungeon. Namun dia melihat monster yang lebih kecil hampir selesai, yang memberinya ide baru untuk menyerang. Dia kemudian bersiap-siap dan memberitahu temannya untuk bertahan selama 1 menit karena rencananya akan berhasil. Rekannya bingung dengan situasi tersebut sehingga Yunce menyatakan bahwa dia akan mengakhiri mereka sekarang. Dia melepaskan pukulan dahsyat dengan pedang hitamnya, mengalahkan para antek dan naik level. HP dan MP-nya dipulihkan, dan dia mengaktifkan buff untuk mendapatkan peningkatan serangan 400% saat melawan bos. Yunce akhirnya mendapatkan 400% kekuatan itu. Namun sayangnya, trik blade miliknya hanya bertahan selama 1 menit. Yunce lalu menggunakan Chaotic Torch-nya demi membunuh semua monster kecil yang ada di sana. Yunce berencana untuk menaikkan levelnya sampai level 10. Kyoji yang sedang memulihkan diri, tercengang saat melihat kemampuan bertarung Yunce yang menghabisi monster dengan mudahnya. Saat ini, Yunce sudah mencapai level 12, dan bonus attack dari Trick Blade sudah mencapai 510%. Namun durasi Trick Blade hanya tersisa 9 detik saja. Ketika melihat serangan bos monster datang, mata Yunce menyala. Dia langsung menggunakan waktu yang tersisa dan menyerang bos monster dengan cepat. Setelah menaiki monster Chimera itu dan berdiri di atasnya, menggunakan pedang hitam di tangannya, Yunce langsung membelah Chimera dan berhasil membunuhnya saat itu juga. Kyoji yang melihat Chimera dikalahkan sangat terkejut dan memandangi Yunce dengan kagum. Dia merasa sedang bermimpi karena melihat Chanter level 5 bisa menyelesaikan Secret Realm sendirian. Berkat mengalahkan Chimera itu, kini Yunce naik level dan menjadi level 15, dan beberapa statnya juga banyak yang naik. Saat Yunce sedang berada di tumpukan mayat para monster, Kyoji datang menghampirinya dan menanyakan apakah dia masih Yunce yang dia kenal. Namun, Yunce tidak menjawab itu dan malah menanyakan kepada Kyoji tentang hubungannya dengan Kyobenben, kesatria dengan perisai emas waktu zamannya dulu. Kyoji kaget ketika Yunce menanyakan itu. "Kenapa kau bisa tahu nama kecil kakek buyutku?" Yunce kaget ketika mendengar kalau Kyobenben adalah kakek buyutnya Kyoji. Karena Yunce berpikir kalau semua temannya sudah dibunuh oleh Luochi. Yunce yang penasaran mencoba bertanya mengenai Kyobenben, namun Kyoji tidak menjawabnya dan mengatakan kalau dia tidak ingin dipermalukan. Yunce yang mendengar itu menjadi penasaran, namun Yunce yang menganggap Yunce menyembunyikan kekuatannya selama ini, langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajak Yunce untuk kembali ke sekolahnya. "Kau menyembunyikan kekuatanmu kan? Kalau begitu, kita harus kembali ke sekolah. Besok kita ada kunjungan sekolah." Merasa ada yang disembunyikan oleh Kyoji, Yunce gemetaran karena kesal. Namun, Yunce merasa saat ini adalah bukan waktu yang tepat untuk memberitahu Kyoji mengenai identitasnya. Setelah mempertimbangkan itu, Yunce setuju untuk ikut pergi ke sekolahnya bersama Kyoji. Monumen sejarah modern. Harusnya ada catatan soal apa yang terjadi setelah aku mati. Begitulah pikir Yunce ketika pergi bersama Kyoji. Dia berencana menyelidikinya sesampainya di sekolah. Akhirnya, setelah keluar dari tempat itu, mereka berdua duduk bersampingan di dalam sebuah kendaraan. Yunce memperhatikan semua perubahan yang terjadi setelah kematiannya. Yunce juga mengagumi banyak hal yang belum pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya. Yunce juga sedang memperhatikan item-item yang dia dapatkan. Dia tidak menyangka kalau sekarang item-item itu bisa dengan leluasa dibawa kemana-mana menggunakan inventory. Equipment dan skill book seperti ini bisa dibawa melalui inventory dan bahkan dibawa dan dijual di luar Secret Realm. Namun hal yang tidak bisa ditempatkan di inventory setelah mengalahkan bos seharusnya menghilang bersama dengan Secret Realm. Sebenarnya apa yang terjadi setelah aku mati? Yunce penuh dengan rasa penasaran dengan zaman ini. Singkat cerita, dia akhirnya sampai di kunjungan sekolah yang disebutkan.
Sesampainya di sana, dia mengikuti kemana orang-orang pergi. Dalam perjalanan itu, seorang pemandu memberitahu para murid mengenai patung yang ada di sana. Luo Wai, kaisar yang mengakhiri bencana Secret Realm. Seperti yang para murid tahu, lebih dari 50 tahun yang lalu, tempat ini adalah medan pertempuran dari perang pemberontakan yang terkenal. Waktu itu, kita menderita karena para Ravager dari Secret Realm. Terutama saat Secret Realm level SSS itu muncul, semua orang hidup dalam ketakutan. Tapi raja kita Luo Wai memimpin langsung prajurit profesional dalam misi Secret Realm menderitakan itu. Meskipun menderita kerugian besar, akhirnya mereka bisa menaklukkan Secret Realm menyeramkan itu. Tapi, di saat itu, dia menghadapi pemberontakan yang sudah lama direncanakan. Dan pelaku utamanya, seperti yang mungkin kalian tahu, Kyo-en, orang yang sangat dipercayai oleh sang raja, tapi akhirnya mengkhianatinya. Kyo-en, sang pengkhianat. Yunce yang mendengar itu sangat geram dan kesal, karena kejadian yang aslinya adalah bahwa Yunce yang menyelesaikan Secret Realm itu, dan Luo Wai lah yang mengkhianati Yunce dan menyergap Yunce. Namun Yunce hanya membendam semua perasaan itu. Namun sekali lagi, dengan semangat yang menggebu-gebu, pemandu itu kembali menceritakan kejadian masa lalu yang sudah diubah itu. Kita tidak bisa membayangkan seberapa sakitnya dikhianati dalam situasi seperti itu. Tapi raja kita menghalu rasa dukanya dan bertarung dengan darah. Akhirnya, dengan bantuan dari pahlawan Din Kun, pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Yunce yang mendengar itu kaget dan bertanya-tanya identitas Din Kun yang baru dia dengar ini. Namun, saat dia sedang geram dan kesal begitu, anak yang waktu itu membulinya datang ke sana dan mengajak mereka berdua. Anak itu tidak menyangka bahwa Yunce dan Xiaoji bisa berarti selamat dari Secret Realm yang baru saja terbentuk. Salah satu teman pembuli itu kemudian mengatakan kalau Secret Realm tersebut sudah diselesaikan, dan mereka berpendapat kalau ada seorang ahli yang menyelesaikan Secret Realm itu. Yunce hanya diam saja tidak menanggapi omongan para pembuli tersebut. Namun, berbeda dengan murid-murid yang ada di sana, mereka terlihat tertarik dan penasaran dengan apa yang dikatakan oleh pembuli ini. Pembuli ini bernama Dingsu. Murid-murid yang ada di sana benar-benar penasaran dengan Secret Realm yang dibicarakan dan bagaimana bisa Yunce bersama Xiaoji berhasil selamat darinya. Dingsu kemudian langsung merangkul Xiaoji dan berbisik mengancamnya. Kamu memang beruntung bisa kembali hidup-hidup. Tapi kau tahu, hari itu kau nyaris membuat kami terbunuh dengan menyeret kami ke dalam Secret Realm. Bagaimana kau akan membayar hutangnya? Xiaoji tersentak ketika mendapatkan pertanyaan itu. Dia mengatakan kalau itu adalah salahnya Dingsu dan berencana untuk melaporkan hal itu. Namun, mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoji, membuat Dingsu kesal dan menjambak wajahnya. Dia juga menarik wajahnya untuk melihat patung kakeknya yang diinjak oleh patung pahlawan. Hai, lihat patung itu. Lihat kakekmu yang diinjak-injak di bawah kaki sang pahlawan, sang pengkhianat Xiao-en. Xiaoji hanya terdiam saja dan menunduk ketika Dingsu terus menghinanya dan mengatakan kalau dia adalah keturunan sang pengkhianat. Dan setelah dia melakukan itu, Dingsu berteriak cukup keras dengan mengatakan kalau dia sedang dihina oleh Xiaoji. Kau boleh menghinaku, tapi kau tidak boleh menghina kakekku. Sontak murid-murid yang ada di sana yang mendengar itu langsung berpikiran negatif. Mereka berpikir kalau Xiaoji menghina sang pahlawan Din Kun, kakeknya Dingsu. Murid-murid itu juga mengatakan kalau dunia sudah terbalik karena sang pengkhianat malah menghina sang pahlawan. Mereka juga mengatakan kalau kakek Xiaoji sudah membantai banyak orang, dan pahlawan Din Kun lah yang menyelamatkan orang-orang yang tewas itu. Yunce yang mendengar mereka semua menghinanya menatap mereka dengan mata yang menyala. Sementara itu, Dingsu kembali berpura-pura dan melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Aku tidak peduli dengan apa yang kau bicarakan di belakangku, tapi beraninya kau menghina kakekku di hadapanku. Ketika mereka sedang bertengkar begitu, gurunya datang untuk meraih mereka. Dia langsung memegangi bahu Xiaoji dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Saat itu sang pahlawan mengampuni keluargamu. Jika kau tidak mau bersyukur, setidaknya jangan menghinanya. Setelah mengatakan hal itu, gurunya langsung pergi meninggalkannya sendiri. Xiaoji terlihat sangat sedih dan terpuruk mendengarnya, merasa tidak ada siapa-siapa yang peduli kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, Dingsu kembali menghampiri untuk menghinanya. Dia memegangi kepala Xiaoji dengan tidak sopan. Bahkan jika aku menghajarmu di hadapan semua orang, orang-orang akan menyemangatiku, karena tidak akan ada yang membantu anjing gila yang dihajar, terutama anjing yang dibenci semua orang. Apa kau masih berpikiran kalau keturunan pahlawan sepertiku bisa salah? Demi kehormatan kakekku, aku tidak akan pernah memaafkan. Dingsu mengepalkan tangannya dan berniat untuk memukul Xiaoji. Namun ketika dia akan melakukan itu, Yunce dengan segera datang dan menendang wajahnya sehingga membuat Dingsu terjatuh keras ke lantai. Yunce juga langsung memberikan ceramah kepada Dingsu yang tergeletak di lantai. Orang dari keluarga pahlawan bahkan tidak memiliki waktu untuk mengajari anaknya. Murid-murid yang melihat kejadian itu tidak menyangka dan bertanya-tanya, apa itu Yunce?
Rasanya dia menjadi orang yang jauh berbeda. Bahkan dia berani untuk memukul Dingsu. Sepertinya dia juga sedang menghina keluarga pahlawan. Murid-murid itu juga mengatakan kalau Yunce hanyalah level 5 yang paling lemah di kelasnya. Mereka bahkan menganggap Yunce sudah gila karena berani melakukan itu. Dingsu yang tadi ditendang sekarang sudah bangun dan tertawa. Namun dia juga kembali menghina Yunce. Dia yatim piatu yang selalu muram dan tidak punya teman. Aku rasa akhirnya otaknya rusak. Dia hanyalah sampah. Seharusnya dia bersyukur kita tidak mengincarnya. Tapi dia berani menyerangku saat perhatianku teralihkan. Aku akan menghajar mereka bersama-sama. Dingsu memanggil rekan-rekannya dan bergerak untuk mengeroyok Yunce di depan semua murid-murid. Namun, Yunce tidak ketakutan dan malah melawan. Dia juga bahkan berhasil mengalahkan semua orang yang menghajarnya. Yunce berhasil kembali menjatuhkan Dingsu ke lantai. Murid yang melihat semua itu menjadi sangat terkejut melihat kejadian yang ada di depan mereka. Bahkan Dingsu juga kaget. Dia tidak menyangka kalau dirinya bisa dikalahkan oleh Yunce dengan mudah begitu. Murid-murid bahkan mempertanyakan kekuatan Dingsu. Apa kalian lihat itu? Dia mengalahkannya lagi dengan sangat mudah. Dingsu, apa dia memang selemah itu? Dingsu yang mendengar semua ucapannya merasa marah dan kesal. Dingsu kemudian langsung mengeluarkan kekuatan aslinya karena merasa terhina dirinya dikalahkan oleh support level 5. Tak berhenti sampai di situ, Dingsu bahkan mengeluarkan senjatanya Fireforge Hammer yang menambahkan efeknya sebesar 314. Setelah mengeluarkan senjatanya itu, Dingsu menyerang dengan kuat ke arah Yunce. Tetapi Yunce yang sudah berpengalaman dalam bertarung berhasil kembali menjatuhkan Dingsu hanya dalam satu serangan. Yunce juga mengajarnya sampai babak belur. Namun ketika dia melakukan itu, Satpam museum datang ke sana. Tetapi dia terkejut ketika melihat Yunce sedang menginjak Dingsu yang tidak sadarkan diri. Satpam itu tidak bisa berkata apa-apa, sementara murid-murid yang lain sedang heboh. Mereka mempertanyakan kekuatan Yunce yang sebenarnya. Bukannya ketemu dia hanya level 5, dia tidak terlihat seperti itu. Apa mungkin dia menyembunyikan levelnya? Beberapa murid wanita yang cantik bahkan fokus memperhatikan Yunce saat itu. Satpam yang berada di sana kemudian mengatakan dan melarang mereka untuk bertarung di dalam museum. Dia juga langsung memarahi guru yang bertanggung jawab. Guru tersebut kemudian langsung mendekati mereka dan menghentikannya. Hentikan sekarang. Tidak cukup dengan menghina pahlawan, sekarang kau juga menyerang keturunan pahlawan. Tidak tahu malu. Guru itu kemudian mengeluarkan senjatanya untuk menghukum Yunce. Namun Yunce yang melihatnya dengan segera mengayunkan tangannya membuat senjata yang dimiliki guru tersebut hancur seketika. Yunce kemudian berbicara dengan tegas kepada guru itu mengenai sikap guru yang tidak adil. Mau kami tak tahu malu atau tidak, guru yang mengaku adil sepertinya hanya mendengar cerita dari sisi Dingsu, berusaha agar disukai oleh keluarganya. Guru itu kemudian mencoba untuk membantah apa yang dikatakan oleh Yunce. Di dalam hatinya dia juga sedang memperhatikan equipment yang dipakai oleh Yunce. Dia penasaran dengan equipment yang bisa menghancurkan senjatanya. Yunce yang sedang mengeluarkan kekuatannya juga kembali mengancam guru tersebut. Dia mengatakan ketidakadilan yang dikatakan oleh guru tersebut. Guru tersebut yang panik kemudian mencoba untuk mengembalikan martabatnya di hadapan para murid. Tentu saja aku akan meneliti apa yang menyebabkan konflik ini. Begitulah yang dikatakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara para murid yang melihatnya merasa kaget dengan kekuatan yang dimiliki Yunce. Yunce saat ini juga sedang melihat item yang sedang dia pakai. Bahkan jika kualitasnya epic, ini hanyalah drop dari boss level 21. Terlalu lemah untuk menghadapi guru level 35. Setelah menyadari kalau dia tidak akan bisa mengalahkan guru tersebut, Yunce inisiatif untuk pergi dari musim tersebut. Kalau begitu, sebagai hukuman, usir kami dari musimnya. Choji, ayo pergi. Choji dengan wajahnya yang cukup cerah, dia langsung mengikuti Yunce untuk keluar dari musim tersebut. Sementara murid-murid yang melihatnya masih membicarakannya. Sial, dia bahkan menangkis serangan guru. Apa murid memang bisa melakukannya? Sementara mereka berdua sedang berjalan, sang guru sangat panik. Ia bahkan meminta orang yang memiliki sihir penyembuhan untuk segera menyembuhkan Dingsu yang saat ini masih tergeletak di lantai. Yunce saat ini merasa sangat kesal. Pandangan tajam dengan mata yang menyala. Dia merasa sangat kecewa karena mengetahui kalau rekan-rekannya tidak ada yang selamat. Tidak mau berpikir terlalu lama, Yunce kemudian menatap Choji dan bertanya kepadanya, "Sejarahku buruk. Bisakah kamu memberitahuku tentang apa yang sebenarnya pahlawan Dingkun lakukan?" Choji kemudian dengan senang hati menceritakan tentang pahlawan Dingkun dan apa yang dilakukannya. Pahlawan Dingkun? Aku tidak yakin aku mengingatnya dengan jelas, tapi tampaknya dia mengetahui rencana sang penghina Choji dari awal, lalu menyergap di dekat Secret Realm level SSS untuk mendukung pertahanannya, yang membantu memadamkan krisis pemberontakan itu. Pahlawan Dingkun menetapkan tujuannya untuk mengakhiri krisis dungeon lebih awal dan berlatih keras untuk itu. Setelah dipromosikan oleh sang raja, dia bertarung di semua tempat selama bertahun-tahun, menyelamatkan banyak wilayah dari berbagai bencana, seperti bencana Winter City yang terkenal. Mendengar semua cerita itu, Yunce merasa kesal dan menganggap semua itu kebohongan, karena dia sendiri yang mengalaminya. Yunce kemudian bertanya hal yang lainnya lagi. Lalu bagaimana dengan pedang itu? Pedang yang dipegang oleh patungnya. Choji kemudian menjelaskan kalau pedang itu adalah pedang yang dia gunakan untuk membunuh sang pengkhianat Choji, dan senjata itu adalah senjata tingkat atas. Yunce yang mengetahui pedangnya diklaim oleh orang itu menjadi sangat kesal dan kecewa. Matanya kembali menyala dengan tajam, jadi tidak hanya dia mengakui pencapaianku, dia bahkan mengambil pedangku. Kalau begitu aku akan mulai dengan membunuh Dingkun dari awal. Singkat cerita, Yunce saat ini sedang berada di kediaman keluarga Dingkun. Saat dia berada di sana, ada beberapa penjaga berlevel tinggi yang sedang berpatroli. Penjaga itu tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah Yunce.
Namun karena melihat hanya ada 2 bocah SMA, penjaga tersebut kembali berjalan dan meninggalkan Yunse. Namun Yunse kembali berjalan lagi dan memperhatikan penjaga itu. Dia waspada sekali, pasti seorang vagabond dengan skill scout. Dia kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Namun Choji yang bersamanya merasa ketakutan dan memintanya untuk membatalkan rencana ini. Choji juga mengatakan kalau di sini penjaganya banyak. Dia juga takut dengan kehadiran Bingsu yang akan menghabisinya kalau bertemu dengannya.